Shalom Bapak Ibu dikasih Tuhan. Shalom. Puji Tuhan. Dengan wajah yang berseri dan muka yang ceria, pagi hari ini kita bersyukur kepada Tuhan atas kasih sayang dan pemeliharaan Tuhan yang begitu baik, sehingga kita masih diberikan napas kehidupan yang sempurna pagi hari ini. Semua karena Tuhan, ya. Haleluya. Sebelum kita akan masuk dalam peribadatan kita, saya persilakan untuk ditampilkan warta sepekan. Puji Tuhan, demikian warta sepekan. Dan sebagai informasi dari TWF mengadakan basar, ya, tadi malam dengan begitu giat mereka membuat sampai selesai, bangun jam pagi dan tadi pagi selesai. Luar biasa kerja mereka. Jadi kita support untuk basar, yaitu ayam bakar. Jadi persilakan untuk jemaat Tuhan ambil bagian, karena dari kegiatan pemuda ini bukan hanya sekali tapi beruntun. Jadi yang terakhir adalah PPR. Jadi yang belum dilaksanakan lagi adalah Pasca dan juga PPR yang akan diadakan di Kalimantan Selatan. Puji Tuhan, demikian yang boleh saya sampaikan pagi hari ini. Dan pagi hari ini juga sebagaimana roster untuk pelayanan perjamuan, yaitu hari ini adalah bulan genap. Jadi dipersilakan mungkin dilihat siapa-siapa yang bertugas di sana bisa ambil bagian. Kalau seandainya mungkin ada yang tidak hadir, bisa langsung digantikan sesuai dengan kapasitas baki perjamuan tersebut. Ya, puji Tuhan, ini yang menjadi penyampaian kami. Haleluya. Kita tenang sejenak di hadapan Tuhan. Yesus, glory. Haleluya Yesus, haleluya. Glory, haleluya. Bapa di surga, Bapa yang kami puja dan kami puji di dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih lewat perantaran Allah Roh Kudus. Pagi hari ini Tuhan, kami jemaat-Mu mengucapkan selamat pagi Tuhan. Engkau sungguh baik dan sangat baik Tuhan. Masih memberikan kami waktu dan kesempatan untuk bersama-sama berhimpun mempermuliakan nama Tuhan. Inilah hidup kami Tuhan. Sucikan dan kuduskan kami. Biarlah apa yang kami bawa Tuhan pagi hari ini, lewat bibir, mulut, lidah kami ini Tuhan, persembahan dari dalam hati kami, pujian kami, penyembahan kami Tuhan, biarlah semuanya Tuhan hanya untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Haleluya Tuhan. Biarlah hadirat-Mu Tuhan memenuhi tempat ini. Ketika kami datang Tuhan, di dalam kebimbangan, di dalam kelemahan, di dalam sakit penyakit Tuhan, kalau kuasa-Mu turun Tuhan, kami percaya Tuhan, kami akan mengalami mujizat Tuhan. Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau-lah yang layak ditinggikan Tuhan, Engkau layak diagungkan. Segala kemuliaan bagi-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus Tuhan, kami puji, kami tinggalkan Engkau. Glory. Glory Yesus, Engkau luar biasa. Mari kita bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur buat kasih-Mu menyelamatkan hidupku. Oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Dengan apa akan ku balas anugerah-Mu yang ajaib? Biarlah hidupku
selalu menyenangkan hatimu. Ku bersyukur buat kasih-Mu menyelamatkan hidupku. Oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Dengan apa kan ku balas anugerah-Mu yang ajaib? Biarlah hidupku selalu menyenangkan hati-Mu. Betapa kagum ku melihat perbuatan tangan-Mu, ajaib dan mulianya kuasa-Mu nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu. Oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ku bersyukur buat kasih-Mu menyelamatkan hidupku. Oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Dengan apa kan ku balas anugerah-Mu yang ajaib? Biarlah hidupku selalu menyenangkan hati-Mu. Betapa kagum ku melihat perbuatan tangan-Mu, ajaib dan mulianya kuasa-Mu nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu. Oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Jemaat Tuhan, sama-sama kita bangkit berdiri angkat pujian ini. Amin. Engkau Tuhan dan Rajaku. Selalu menyenangkan hati-Mu. Betapa kagum ku melihat perbuatan tangan-Mu, ajaib dan mulianya kuasa-Mu nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu. Oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Betapa kagum ku melihat perbuatan tangan-Mu, ajaib dan mulianya kuasa-Mu nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu. Oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Jemaat Tuhan katakan, betapa kagum. Jemaat Tuhan saja. Amin. Oh haleluya. Betapa kagum ku melihat perbuatan tangan-Mu, ajaib dan mulianya kuasa-Mu nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu. Oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Oh indahnya, oh indahnya, oh
Sungguh heran kuasa-Mu, ajaib dan mulia Tuhan. Kami tinggikan Engkau Tuhan, kami muliakan Engkau yang bertata di surga. Hosana, Hosana bagimu segala kemuliaan hanya bagimu Tuhan. Haleluya, Glory Yesus. Haleluya, terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya. Glory, 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 glory. Hosana bagimu, Hosana di tempat maha tinggi. Terima kasih Tuhan. Hanya Engkau yang layak ditinggikan Tuhan. Hanya Engkau yang layak diagungkan Yesus. Tidak ada Allah lain di muka bumi Tuhan yang dapat sampai kepada Bapa, hanya melalui Engkau Yesus. Hanya Engkau Yesus yang layak disembah Tuhan. Terima kasih. Terima kasih buat kasih-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus buat anugerah-Mu, buat anugerah-Mu yang besar Tuhan. Glory, glory, haleluya. Glory Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Semua kita rindu hidup kita selalu dalam hadirat Tuhan. Tapi kadangkala waktu yang kita pakai lebih daripada apa yang menjadi kerinduan kita. Saat inilah waktu yang tepat kita menyatakan kerinduan yang sepenuhnya kepada Tuhan. Haleluya. Waktu terus berjalan dan berjalan. Tapi biarlah kita lebih lagi hanya untuk Tuhan Yesus. Tuhan, aku rindu Yesus. Tuhan, aku siap. Penuhi aku dengan Roh-Mu. Ku rindu lawatan-Mu. Tuhan, aku rindu. Tuhan, aku rindu Yesus. Tuhan, aku siap. Penuhi aku dengan Roh-Mu. Ku rindu lawatan-Mu. Ku rindukan Kau hadir di sini. Amin. Oh haleluya. Oh rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini Yesus. Kita lebih lagi dalam menyembah Tuhan, masuk dalam hadirat Tuhan.
Kami sangat rindu Tuhan. Kami sangat rindu Yesus. Kami siap Tuhan. Penuhi aku dengan Roh-Mu. Ku rindu lawatan-Mu. Ku rindukan Roh-Mu saat ini Tuhan. Haleluya. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini Yesus. Ku rindukan, ku rindukan Kau hadir di sini saat ini Tuhan. Ku rindukan, ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini Yesus. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini Tuhan. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini Yesus. Sekali lagi kita katakan pujian ini. Ku rindukan Roh-Mu di sini saat ini Tuhan. Amin. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini Yesus. Haleluya. Oh, ku rindukan Kau hadir di sini saat ini Yesus. Haleluya. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini saat ini Yesus. Saat ini Yesus. Haleluya. Segala kemuliaan, hormat, kuasa bagi-Mu di tempat maha tinggi yang tidak ada batas dan tidak terbatas Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Malam pada pagi hari ini kami siap Tuhan beria-ria. Lebih lagi Tuhan, segala hormat, pujian, syukur hanya kemuliaan bagi Tuhan di tempat maha tinggi. Haleluya, haleluya, amin. Haleluya. Kita akan lebih lagi ya. Kita pandang kiri kanan dulu. Kita berikan senyum buat Tuhan. Haleluya. Haleluya. Mari kita bersorak bagi Tuhan kita. Angkat tangan, pujilah namanya. Dia Raja atas segala raja. Yesus Kristus sumber sukacita. Mari kita bersorak bagi Tuhan kita. Angkat tangan, pujilah namanya. Dia Raja atas segala raja. Yesus Kristus sumber sukacita. Bersorak, bersoraklah, bersukacitalah. Yesus
bersorak bagi Tuhan kita. Angkat tangan, pujilah namanya. Dia Raja atas segala raja, Yesus Kristus sumber sukacita. Yes. Amin. Haleluya. Dialah pemenang, tepuk tangan menari bagi Dia. Hanya Yesus layak dipuji. Bersoraklah, haleluya, bersukacitalah. Yesus hidup, Dialah pemenang. Tepuk tangan menari bagi Dia. Hanya Yesus layak dipuji. Tepuk tangan, tepuk tangan menari bagi Dia. Hanya Yesus layak dipuji. Hanya Yesus, hanya Yesus layak dipuji. Haleluya. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Katakan oleh siapa? Amin. Darah anak domba yaitu Yesus. Amin. Iblis sudah dikalahkan, dihancurkan oleh darah anak domba. Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa, dan kebenaran Allah kita, kuasa dan apinya, para pentakwa kita. Oleh darah anak domba, haleluya, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Lebih lagi, oleh darah anak domba. Amin. Oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Katakan oleh domba. Haleluya. Oleh kesaksian kita. Benar, haleluya. Amin. Kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Oleh darah, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah
Haleluya, haleluya. Silakan duduk kembali jemaat Tuhan. Hanya oleh karena darah anak domba kita layak menghadap hadirat Tuhan. Yesus. Kita dipersatukan lewat tubuh dan darah Kristus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kita akan masuk dalam lawatan firman Tuhan pagi hari ini. Kita percaya kita darang dari tempat kita masing-masing. Kita rindu dikuatkan oleh firman Tuhan. Yesus, haleluya. Hanya Engkau yang mengenal hati kami Tuhan. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Yesus peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Ubahkanku, sempurnakan jadi karya yang indah. Ini aku percaya, tiada yang mustahil bagimu. Amin. Amin. Haleluya. Yesus, haleluya. Ini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, bukan setia sampai akhir hidupku. Dengan hormat, dengan kasih Tuhan, jemaat Tuhan, mari kita bangkit diri kembali, kita angkat ujian ini. Terima kasih Tuhan. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Ubahkanku, sempurnakan jadi
Tidak ada yang mustahil bagimu Tuhan. Kuasa-Mu lebih dari segalanya. Kau menguatkan kami Tuhan. Oh Yesus, ini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, bukan setia sampai akhir hidupku. Ya ku Haleluya. Haleluya Yesus. Iman kami berkata demikian, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Kami tetap rindu mengikuti Tuhan, Engkau Tuhan, karena kuasa-Mu Tuhan. Yesus, kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, bukan setia sampai akhir hidup. Ya ku bersayap. Mimbar saya serahkan kepada hamba-Nya yang melayani pagi hari ini. Kuasa-Mu kuatkanku. Haleluya. Kini aku berserah pada rancangan-Mu Engkau kami puji, kami muliakan, kami agungkan di setiap saat, di setiap waktu, dan kapan saja. Kami percaya bahwa tidak ada yang mustahil dalam segala perkara, karena Engkau berkuasa di atas segalanya. Bapa, terima kasih. Pagi hari ini saatnya kami dengar firman-Mu, bersabda bagi kami. Roh Kudus menyucikan hidup kami. Kami sungguh dilayakkan oleh Tuhan untuk kami boleh mendengar, menerima firman-Mu pagi hari ini. Terpujilah Tuhan kekal selamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Baik, silakan duduk. Shalom. Puji Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan. Tuhan baik bagi kita semua, sudah menolong kita dan serta kita. Sampai saat ini kita boleh ada karena kemurahan Tuhan. Mari saudara-saudara kita buka bersama firman Tuhan dari surat 2 Timotius pasal 3 ayat 16 sampai ayat 17. 2 Timotius pasal yang ketiga ayat 16 sampai ayat 17. Saya undang sekali lagi kita berdiri, kita akan baca ayat ini bersama-sama. Kalau sudah temukan, kita katakan amin. Kita baca mulai.
segala tulisan yang diilhamkan Allah yang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Amin. Silakan duduk. Bapak Ibu dikasihi Tuhan, kita tahu dunia ini senantiasa berubah. Ya, jadi apa saja saudara-saudara itu pasti berubah gitu. Nah, setiap orang percaya sudah pasti juga memerlukan nasihat, memerlukan input, masukan-masukan, memerlukan pengajaran-pengajaran ya, dalam melangkah di dunia yang senantiasa berubah. Itu pasti, saudara-saudara. Saya tidak tahu pikiran kita berubah itu apanya yang berubah. Ya, apakah handil ini berubah? Apa yang berubah? Ya, mungkin dulu kalau kita bilang dulu dan sekarang memang pasti sudah berbeda. Dulu waktu kita datang lebih banyak rumah-rumah papan, rumah kayu. Sekarang lebih banyak rumah dari tembok, ya, semen, batu, pasir. Nah, apalagi soal teknologi, pasti saudara, kita tahu itu satu-satu perubahan yang sangat besar, sangat mendasar. Ya, kalau saya bilang, saudara, bahwa saya mengingat tahun 70 kita selalu ke kantor pos, ke kantor telegram, bahkan telepon ada gitu. Kita mau telepon harus ke sentral. Pak, tolong sambung 3602 gitu. Nah itu, jadi harus tunggu disambungkan di sana. Suatu waktu saya tergelitik untuk mau cari tahu, saudara-saudara, sebab di Ternate itu hanya ada kantor pos, dia jadi satu. Telkomnya di belakang kantor pos, lantas telegram di samping kanan. Jadi saya telegram, saya coba jalan ke belakang. Oh, saya lihat begitu main kabel. Jadi kita telepon, ada bunyi kering di sini, nanti dia sambung ke nomor yang mana, begitu, saudara-saudara. Ya, nah kemudian muncul telepon yang biasa, mungkin gitu, saudara, tahun 2090-an, 2000 telepon masuk ke rumah-rumah. Ya, sudah bisa otomat, bisa langsung, sampai sekarang handphone yang kita bisa bawa kemana saja. Kita bisa video call, ya, yang dulu tidak mungkin ada tahun 70, 60, tahun 80, tidak ada sama sekali gitu. Munculnya televisi. Nah, saudara-saudara, kita bicara itu mungkin bisa negatif positif gitu. Ya, banyak positifnya, juga di tangan mana menjadi negatif. Saudara, jadi apa saja, nah ini bisa berubah. Ada orang kan bisa jadi rusak oleh alat-alat yang ada di tangannya. Gitu. Ya, pisau ke ibu-ibu ya sangat berguna. Dia motong ikan, motong sayur, pisau kepada orang yang jalan-jalan di lapangan, di mana di pinggir jalan, di terminal. Seorang preman ya jadi beda lagi. Saudara-saudara, bisa melalui pisau itu ada orang juga mati gitu. Ya, dan lain sebagainya. Nah, itu sebabnya saudara-saudara, oleh karena situasi yang seperti ini, kondisi yang seperti ini yang ada di sekitar kita, firman Tuhan bicara tentang bagaimana orang percaya, bahkan dikatakan dengan hal yang seperti ini, ya, dikatakan untuk mengajar, menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, untuk mendidik orang dalam kebenaran. Ya, di sini untuk dikatakan secara keseluruhan, secara rinci mencatat ini bagian ini. Inilah yang kita butuhkan untuk apa? Kita diperlengkapi dikatakan untuk perbuatan baik. Ya, menjadi orang Kristen yang baik, menjadi orang Kristen yang dilengkapi, orang Kristen yang sehat, saudara-saudara, secara roh, secara jiwa, juga secara fisik. Ya, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, itu sebabnya kita melihat
bahwa kitab suci itu ternyata penting bagi kita. Saya bilang, saudara, bagaimanapun juga nasihat itu diperlukan oleh siapa saja. Ya, entah kita sudah tua, entah kita masih muda, anak-anak sekalipun. Saudara, siapapun juga kita membutuhkan nasihat. Ya, kita membutuhkan input, masukan-masukan, apalagi tentang kebenaran firman Tuhan. Ya, itu sebabnya kenapa sih kita kan sudah percaya Kristus pasti masuk surga, tidak akan ke neraka. Ya sudahlah, untuk apa mau kebaktian, untuk apa bersekutu. Ya, saya mau katakan bahwa kita beribadah itu supaya kita mendapatkan firman Tuhan. Ya, dia memberikan kita pencerahan, dia membekali kita, dia mengisi kita. Saudara, dia juga membaharui kehidupan kita, sehingga dikatakan oleh firman Tuhan, dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi. Ya, saudara, artinya kita jadi orang yang unggul, orang-orang yang mahir. Ya, bahwa apapun yang kita lihat berubah, yang bagus, oke gitu. Tapi sesuatu yang mungkin membahayakan kita, ya sudah, nggak perlu. Ya, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, itu sebabnya pentingnya Alkitab, pentingnya kitab suci, pentingnya firman Tuhan. Ya, sebabnya saya ambil judul pengilhaman dan kekuasaan Alkitab. Ya, coba kita lihat yang berikutnya. Ada kata segala tulisan. Dalam TB2 mengatakan seluruh kitab suci. Ya, ada kata-kata begitu. Di TB1 segala tulisan, 3 ayat 16. Ya, di Alkitab saya di sini katakan seluruh kitab suci diilhamkan Allah. Nah, padahal kan kalau kita baca Alkitab, di situ ada begitu banyak peristiwa. Peperangan tidak sedikit gitu. Perkelahian, permusuhan, pertentangan, ya, baik antar bangsa, antar negara, antar suku, ya, antar saudara, keluarga, dan lain sebagainya. Tapi saudara-saudara, saya mau katakan bahwa kita bisa simpulkan Kejadian sampai Wahyu, saudara, mengisahkan tentang bagaimana Tuhan yang mengontrol segala sesuatunya. Ya, Tuhan yang mengetahui. Nah, kita lihat segala tulisan, ya, sebagaimana dipakai dalam ayat 16, ini menunjuk kepada tulisan perjanjian lama, karena Paulus menulis pada waktu itu kan belum ada tentu surat Timotius ini. Ya kan begitu, saudara. Jadi pikiran Paulus itu menunjuk kepada Torah gitu. Taurat, perjanjian lama yang sudah dikitabkan, yang sudah ada bukunya. Perjanjian baru tentu belum ada gitu. Sekalipun kitab Injil pasti sedang dalam penulisan gitu. Ya, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Sebabnya, jadi ini menunjuk pada tulisan perjanjian lama. Nah, tapi kita perhatikan akan tetapi saudara-saudara ada petunjuk bahwa ketika Paulus menulis surat 2 Timotius, beberapa tulisan perjanjian baru mulai dipandang sebagai kitab suci. Matius, Markus, Lukas, Yohanes gitu. Ya, apalagi kisah rasul gitu. Sejarah tentang para rasul yang melayani pekerjaan Tuhan. Mereka yang begitu giat ke sana kemari, saudara. Nah, dipandang sebagai kitab suci yang diilhamkan dan berkuasa. 1 Timotius 5 ayat 18 juga yang mengutip dari Lukas pasal 10 ayat 7 dan seterusnya. Ya, jadi saudara,
sudah ada, saudara, sudah ada 1-2 kitab di Perjanjian Baru yang sedang dilengkapi dalam penulisan itu. Gitu. Nah, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, isapnya oke, saudara, bagi kita sekarang ini, bagi kita dewasa ini, petunjuk bahwa kata tulisan ya, yang menunjuk pada Perjanjian Lama, Perjanjian Baru, yang disebut kitab suci atau Alkitab, saudara, yang ada di tangan kita. Nah, kita lihat ini adalah satu berita asli. Gitu. Memang di tangan kita semua itu terjemahan. Kita nggak bisa baca Yunani, nggak juga bisa paham bahasa Ibrani. Gitu. Yang Alkitab itu dalam bahasa Yunani, Perjanjian Baru, Perjanjian Lama dan bahasa Ibrani, itu tidak ada yang salah. Dia tidak berubah sampai sekarang ini. Gitu. Ya, yang ada di kita itu kan terjemahan, apalagi sekarang bahasa Indonesia yang berkembang, terus muncullah ini TB2, terjemahan baru yang kedua. Yang pertama itu sudah kurang lebih 50-an tahun. Ya, saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Artinya bagi kita sekarang Perjanjian Lama, Perjanjian Baru yang disebut kata tulisan ini, saudara, dalam surat 1 Timotius menunjuk kepada kitab yang ada pada kita sekarang. Ya, merupakan satu berita asli yang satu-satunya kesaksian yang tidak dapat salah mengenai kegiatan Allah yang menyelamatkan. Sejak Kejadian sampai kitab Wahyu menunjuk pada satu kegiatan dari Bapa kita di sorga. Yang begitu aktif, saudara, begitu aktif untuk menyelamatkan manusia gitu. Sampai Yesus bisa datang menjadi manusia gitu. Dengan segala eksistensinya menyatakan diri full, pure dia manusia gitu. Tapi tanpa dosa. Manusia yang sempurna gitu. Ya, manusia yang sempurna. Sebabnya coba kita lihat berikutnya, Paulus menegaskan bahwa semua tulisan itu diilhamkan. Nah, makanya kita lihat ternyata dalam catatan sekarang dia sudah mengatakan seluruh kitab suci diilhamkan. Ya, dalam terjemahan baru kedua ini memang sudah langsung ambil diterjemahkan dari Ibrani dan Yunani. Itu sudah langsung ke bahasa Indonesia. Kalau dulu masih ada terjemahan yang diambil dari King James Version, artinya kitab suci bahasa Inggris. Ya, saudara, tapi sekarang terjemahan itu sudah langsung diambil dari bahasa aslinya, diterjemahkan ke bahasa Indonesia yang baru. Makanya terus muncul sekarang katanya kata-kata dicatat di sini, seluruh kitab suci diilhamkan Allah. Jadi perjanjian lama juga perjanjian yang baru. Sebab Timotius yang mau mengatakan bahwa itu firman Tuhan adalah nafas Allah sendiri gitu. Nafas Allah. Yang dikatakan dalam bagian ini theopneustos. Nafas yang menunjuk kepada nafas Allah. Ya. Itu sebabnya seperti saya katakan tadi itu tidak ada salahnya. Dalam terjemahan asli bahasa Ibrani dan bahasa Yunani gitu. Ya. Bagaimana penulisan murid-murid pertama, penulisan para rasul pertama itu tidak ada perubahan sama sekali gitu. Ya, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, memang pasti pertanyaan kita kenapa sih enggak pakai itu saja gitu. Nah, saya berapa kali sampaikan ke kita bahwa Tuhan itu mau menyelamatkan kita. Dia datang mendekati kita apa adanya. Ya, mendekati kita dengan bahasa yang dapat dimengerti oleh kita sendiri. Oleh siapa saja gitu.
Andai kata, saudara-saudara, andai kata, saudara, bahwa Alkitab tidak perlu diterjemahkan, Tuhan pasti berkuasa. Dia menahan, tidak perlu diterjemahkan. Itu saja, mereka mengerti atau tidak mengerti, terserah. Bukan bisa begitu. Ya, Tuhan tidak begitu, dia mendekati kita dengan bahasa yang ada pada kita sendiri. Ya, makanya Indonesia pun ada berapa puluh terjemahan. Ada bahasa Jawa, bahasa Dayak, apalagi Dayak itu waduh udah banyak sekali gitu bahasanya gitu. Di Kalteng bahasa Dayak yang berbeda dengan Kalimantan Utara, ya saudara, bahkan di NTT ada berapa bahasa juga gitu. Minahasa begitu juga, ada Minahasanya, ada bahasa Sangernya. Kalau kita lihat di internet, kita buka, sangat banyak bahasa yang diterjemahkan ke bahasa Indonesia, bahasa daerah maksudnya. Ya, nah, saudara-saudara dikasih Tuhan, itu sebabnya bagi kita sebagai orang yang percaya, gitu, sebagai anak-anak Tuhan, jadi kita melihat bahwa kitab suci itu sesuatu yang luar biasa yang kita butuhkan untuk memperlengkapi kita. Ya, perbuatan-perbuatan baik hanya dihasilkan pada waktu kita menerima kebenaran itu. Nasihat-nasihat dari firman Tuhan. Kalau orang tua mudah saja menasihati anaknya, betul enggak? Nah, orang tua siapa yang menasihati? Kan itu soalnya. Ya. Jadi kita tidak berpikir kita punya otoritas penuh 100% ke anak-anak. Kita bisa salah enggak? Bisa saja. Anak itu mungkin tidak mampu, tidak punya kekuatan untuk berargumentasi. Ya, saudara-saudara. Nah, terus kita dari sisi kita sendiri, kita berdiri sebagai saya orang tua gitu. Kamu harus dengar, kamu harus tunduk gitu. Loh, saudara-saudara. Jadi ini yang kita lihat loh. Kita pun perlu firman Tuhan yang menasihati kita, mengingatkan kita, mengisi hidup kita, ya, dan seterusnya. Saudara, nah, sebabnya kata-kata dalam naskah asli Alkitab tidak ada salahnya. Benar sepenuhnya, dapat dipercaya, tidak mungkin salah. Hal ini benar, bukannya ketika Alkitab bicarakan keselamatan, nilai-nilai etika, moralitas, tapi juga tanpa salah tentang segala sesuatu yang dikatakannya, termasuk sejarah dan alam semesta. Ya, saudara-saudara, termasuk sejarah dan juga alam semesta. Sebabnya saya bilang kita harus selalu kembali ke Alkitab. Sekarang banyak penemuan-penemuan. Oh, ini orang cerdas, orang pintar. Dia dalam penyelidikannya dia terus dapat menemukan kebenaran sejarah Alkitab. Ya, saudara, nah itu bagi saya itu sesuatu yang biasa gitu. Ya, satu mau tunggu validasi dari orang-orang begitu, ya enggak apa-apa, bagus saja. Tapi kita harus mengakui Alkitab sebagai firman Tuhan. Amin. Sebagai firman Tuhan. Ya, jadi dia berisi banyak hal. Bicara sejarah gitu. Ya, bukan cuma dalam Alkitab ditulis, dalam buku-buku lain sejarah para orang-orang zaman dulu itu juga mencatat sejarah yang sama gitu. Ya, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, apalagi yang disebut alam semesta. Saudara-saudara, hanya kitab suci kita ini yang mencatat secara rinci tentang penciptaan. Pada mulanya adalah Allah menjadikan terang. Dan seterusnya, dan seterusnya. Ya, jadi begitu teratur sampai pada masa di mana alam semesta ini kemudian binasa. Gitu. Kitab Wahyu mencatat. Gitu. Ya, saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Ada nubuatan-nubuatan tentang perjanjian baru, saudara, di perjanjian lama. Yang dengan tenggat waktu yang begitu lama, begitu jauh. Ada ribuan tahun, ada yang ratusan tahun. Ya, seperti kelahiran Yesus. Dia belum lahir, perjanjian lama sudah menyampaikan berita itu.
sudah menubuatkan tentang kelahiran Kristus dan itu menjadi kenyataan. Alkitab menulis itu gitu. Dan tidak salah. Ya, saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Jadi kita melihat keunggulan pengilhaman kitab suci ini. Sesuatu yang luar biasa gitu. Ya, dia menubuatkan sesuatu dari masih kitab Kejadian saja gitu. Kitab Kejadian saja sudah mencatat tentang nanti Yesus itu akan datang gitu. Ya. Nah, Bapak Ibu dikasih Tuhan, kita melihat yang berikutnya gitu. Nah, penulis Perjanjian Lama juga menyadari kenyataan bahwa apa yang mereka katakan kepada umat dan apa yang mereka tulis itu adalah firman. Ya, mereka semua menyadari perkataan yang mereka ucapkan itu adalah firman Allah. Ya, seperti ditulis dalam Ulangan 18, nah atau kita baca berulang-ulang, ya mereka mendahului perkataan mereka yang dan dengan mengatakan beginilah firman Tuhan gitu. Beginilah firman Tuhan. Jadi mereka menulis atau mereka berbicara lebih dulu, mereka menyampaikan perkataan itu, mereka mengatakan beginilah firman Tuhan, demikianlah firman Tuhan gitu. Ya, saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Jadi siapapun saudara berkhotbah, saudara sedang menyampaikan firman Tuhan. Berkhotbah atas dasar kitab suci ini. Apapun perkataan, jangankan cuma perkataan kita yang pada waktu saya berdiri di sini, saya bilang ini firman Tuhan gitu. Ya, saudara-saudara, kata-kata kita itu punya kuasa. Saudara percaya enggak gitu? Amin. Katakan amin gitu. Coba saudara sehat dan saudara bilang, aduh saya sakit. Memang sakit nanti sudah ada nanti yang rusak itu. Sel-sel tubuh kita nanti akan ingatkan kita, otak kita akan bilang kamu akan sakit. Kamu pasti sakit. Ucapan kita berkuasa, makanya Tuhan Yesus bilang dengan perkataanmu kamu dibenarkan, dengan perkataanmu juga kamu disalahkan. Gitu. Makanya diingatkan, pakailah kata-kata yang bagus. Memang betul, sudah teriak-teriak sakit, pasti nanti sakit. Padahal sehat gitu. Misalkan. Betul enggak saudara? Coba saudara buka usaha. Ada cerita sana sini, aduh kayaknya saya mau bangkrut. Ya memang pasti bangkrut nanti. Orang punya uang, saya sudah enggak ada uang, nanti kamu enggak akan punya uang betulan gitu. Enggak usah buat ribet diri sendiri gitu, nyusahin diri sendiri. Ya saudara, kenapa? Karena perkataan kita berkuasa. Kita lihat para nabi, jangankan nabi, orang-orang biasa sederhana yang Tuhan pakai. Pada waktu mereka berbicara, mereka demikianlah firman Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan. Ya, saudara-saudara dikasih Tuhan. Itu sebabnya kalau kita baca berulang kali kita temukan itu. Paulus dia terus terang ini firman Tuhan. Atau dia bicara suatu nasihat yang lain, dia bilang ini adalah perkataan saya loh ya, perkataan saya. Tapi itu suatu perkataan yang membangun, suatu perkataan yang positif. Ada kan di Alkitab. Paulus mengatakan begitu. Ini ucapan saya. Gitu. Tapi itu sesuatu yang memberikan nasihat, membekali orang lain. Gitu. Dia bilang bukan firman Tuhan. Ada, saudara. Ya, kita lihat.
Ya, bahkan Tuhan Yesus sendiri mengajarkan bahwa Alkitab adalah firman Allah yang diilhamkan hingga bagian yang terkecil sekalipun. Ya, Tuhan Yesus sendiri dalam Matius pasal 5 ayat 18 mengajarkan bahwa kitab suci itu adalah sabda, nafas. Ya, adalah sabda atau nafas yang diilhamkan sampai bagian terkecil sekalipun. Ya, saudara-saudara, makanya kita harus lihat Kejadian sampai Wahyu. Ya, bahwa itu adalah pengilhaman. Dia juga menegaskan semua yang dikatakannya itu adalah diterima dari Bapa dan benar adanya. Gitu. Ya, Yesus mengatakan begitu. Artinya apa? Sesuatu yang dia sampaikan yang bukan dari Bapa itu sesuatu yang pasti tidak memuliakan. Tidak ada arti apa-apa. Tapi pada waktu dia menyampaikan yang dikatakan apa yang disampaikan itu pesan dari Bapa. Kan dikatakan Yesus datang sebagai hamba yang melayani. Yang dia mengambil rupa seorang hamba. Dia hanya mengatakan saya hanya mengucapkan perkataan dari apa yang dikatakan oleh Bapa. Saya hanya melakukan satu kegiatan aktivitas dari apa yang ditunjukkan oleh Bapa. Lebih dari itu tidak mempermuliakan Bapa di sorga. Ya, saudara-saudara dikasih Tuhan. Kita lihat Yesus selanjutnya bicara mengenai penyataan yang masih akan datang. Kebenaran yang nyatakan dalam perjanjian baru dari Roh Kudus melalui para rasul. Masih saudara-saudara. Dia yang menubuatkan tentang tanda akhir zaman. Ada peperangan, ada kelaparan, ada bencana, alam dan seterusnya. Ya, dia masih bicara tentang apa yang akan terjadi, itu disampaikan oleh Yesus. Ya, kita lihat keunggulan-keunggulan, gitu. Sesuatu yang luar biasa. Gitu. Ya. Apa yang dia ucapkan ada banyak hal yang sudah terjadi. Tapi dia juga menubuatkan jauh lebih dari kehidupannya waktu dia ada dalam dunia ini. Jauh saudara, sudah lebih kurang 2000 tahun yang lalu. Ya, sebabnya dia terus memberikan ini tanda akhir zaman. Ini tanda sebelum kedatangannya pada kali yang kedua. Injil harus beritakan ke seluruh dunia. Barulah anak manusia itu datang. Bukan dikatakan Injil sudah diterima oleh seluruh manusia. Injil kerajaan ini diberitakan, disampaikan kepada seluruh manusia. Ya, saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Misalnya berbahagialah kita, saya dan saudara yang sudah menerima Injil kerajaan. Ya, saudara-saudara dikasih Tuhan. Gereja tumbuh dengan begitu pesatnya. Ya, sekalipun gereja mengalami cobaan, mengalami penolakan, mengalami hambatan-hambatan. Di India tidak sedikit pendeta-pendeta yang mati. Orang-orang Kristen mati dianiaya. Sekarang pun masih begitu. Negara-negara Timur Tengah, di Afrika pun hal yang sama juga. Tapi bagaimanapun juga Injil terus diberitakan. Amin. Injil terus diberitakan. Saudara-saudara, dan Injil disampaikan, diberitakan. Ya, bahkan berita ini bukan hanya ada keselamatan dalam Kristus. Tapi berita ini juga adalah tentang apa yang akan terjadi pada masa yang akan datang. Di kitab suci lain juga kan ada ternyata gitu. Yang datang nanti Nabi Isa. Katanya begitu gitu. Tapi saya nggak tahu.
Ya, yang saya katakan bahwa Yesus Kristus itu pasti datang pada kali yang kedua. Itu kata firman Tuhan. Alkitab mencatat, Alkitab menulis, dan kehancuran-kehancuran yang dicatat kitab Wahyu itu pun saudara dinubuatkan. Apa yang akan terjadi dengan situasi keadaan dunia nanti? Bagaimana kehidupan kita, bagaimana kehidupan gereja, saudara, pada akhir zaman itu, firman Tuhan sudah mengatakan kita semua nanti diubahkan sekejap. Dari manusia duniawi menjadi manusia dengan kemuliaan. Tubuh kemuliaan dan bersama dengan Yesus. Nah ini saudara, kan Alkitab jelas, rinci gitu. Ya. Jadi kita kan nggak bertanya, kita jadi apa nanti, kita mau kemana nanti, kita seperti apa nanti. Alkitab sudah menulis. Ya, bahkan saya bilang kematian pun itu belum selesai gitu. Di bagian batas di mana kehidupan dan kematian kita masuk ke sesuatu yang baru lagi, gitu. Pada kehidupan yang baru lagi. Gitu. Ya, pada alam yang berbeda lagi gitu. Bagi orang-orang yang percaya gitu. Tidak ada penyiksaan. Roma 8 ayat 1 kalau saudara baca itu satu ayat emas dari ayat yang luar biasa. Gitu. Tidak ada penghukuman di dalam Yesus. Ya, penghukuman tidak ada. Tapi proses penyucian kalau sekarang ini tuh ada. Proses pendewasaan kalau sekarang ini tuh ada. Hukuman tidak ada, bukan. Jadi bedakan antara hukuman dan satu proses pemurnian gitu. Kan katanya gereja itu kan mempelai apa? Perempuan. Jadi kalau ada kotornya dibersihin, ada kotornya dibersihin, sedang dihiasi gitu. Sebab nanti akan menikah dengan mempelai laki-laki, yaitu Kristus. Kita adalah tubuh dan Yesus adalah kepala. Itu firman Tuhan pertegas. Ya, jadi kalau kita sekarang mengalami cobaan, ada mengalami hambatan-hambatan, mengalami kesulitan, kadang itu satu proses, bukan hukuman. Tuhan tidak menghukum kita. Roma 8 ayat 1 sudah mengatakan dalam Kristus tidak ada hukuman. Bahkan sampai hukuman kekal itu tidak ada gitu. Ya, tapi Alkitab mengajarkan ada penyucian gitu. Sudah perhatikan di surat Efesus itu dimandikan dengan air gitu. Pembersihan gitu. Lalu saudara baca Efesus pasal 5 gitu. Itu gereja gitu. Ya, saudara dikasih Tuhan. Jadi kita melihat hal yang akan datang pun disampaikan oleh Yesus, diberitakan ya oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita lihat berikutnya gitu. Ya, nah, dengan demikian menyangkal pengilhaman Alkitab adalah mengesampingkan pokok-pokok tentang Kristus, tentang Roh Kudus, tentang gereja dan banyak hal. Ya, saudara-saudara dikasih Tuhan seperti ini. Saudara mengesampingkan pokok tentang Kristus, Matius 5:18 dan seterusnya, tentang Roh Kudus, tentang kegiatan-kegiatan para rasul-rasul Tuhan. Ya, jadi kalau seorang saudara menyangkal pengilhaman Alkitab, sama saya dia tidak menerima saudara aktivitas Kristus dalam dunia ini. Gitu. Padahal Kristus beraktivitas dalam dunia ini itu dinubuatkan oleh Alkitab, gitu. Oleh para nabi. Sama juga saudara aktivitas tentang Roh Kudus
bagi gereja, bagi orang-orang percaya, itu juga dinubuatkan, disampaikan. Bahkan pada waktu Yesus sendiri ada dalam dunia, dia juga bicara tentang Roh Kudus. Dalam Yohanes pasal 14, pasal 16. Saya tidak buka-buka Alkitab satu-satu, jadi panjang ceritanya ini. Ya, saudara-saudara, kita belajar di rumah, kita boleh buka nanti ada Facebook kita gitu, atau nanti di YouTube. Ya, Roh Kudus. Makanya saya pikir kadang aneh, ada para pendeta bilang karunia-karunia itu nggak perlu lagi bagi gereja gitu. Lah Roh Kudus bikin apa? Alkitab mencatat Roh Kudus memberikan karunia kepada gereja, orang-orang percaya. Lah dia belajar Alkitab itu kan satu karunia. Roh Kudus yang mencerahkan, yang membuka rahasia kebenaran firman Tuhan. Nah jadi apa, saudara? Nah ini ambigu namanya ini. Ya, saudara, kita harus menerima pengilhaman kitab suci mengenai Roh Kudus. Oh, Roh Kudus itu luar biasa gitu. Ya, luar biasa. Kita sedih, firman Tuhan berkata Roh Kudus itu penghibur sejati gitu. Bagi kesedihan manusia. Kita lemah, dikatakan roh itu adalah roh penolong yang sejati. Gitu. Kita nggak ditolong manusia, tapi ingat ada Roh Kudus sebagai penolong kita. Gitu. Sebagai penolong. Berhubungan kita dengan dosa, ada Roh Kudus nanti yang menerangkan itu. Sama seperti saya bilang tadi di ayat pertama itu. Nasihat-nasihat perlu, nanti Roh Kudus itu yang menjabarkan di hati kita. Perubahan ini luar biasa, kita harus hadapi dengan kebenaran. Ya, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, Roh Kudus itu menjamah hati kita. Dia mengubah situasi keadaan kita sendiri gitu. Pribadi kita. Mungkin dia tidak merubah keadaan, tapi dia merubah hati kita. Ya, dia meneguhkan hati, dia menguatkan. Kemarin dulu saya telepon seorang pendeta gitu. Jadi saya telepon, saya awalnya mau bergurau dulu gitu. Kau mesti kenal saya. Dia bilang maaf ayo, saya tidak bisa ngomong. Dia punya pergumulan yang begitu berat. Tidak bisa ngomong. Saya enggak apa-apa, ngomong aja gitu. Enggak ada orang, saya mau dengar. Enggak ada, saya enggak bisa ngomong. Ya nangis gitu. Wah, nah itu. Nah Roh Kudus dibutuhkan untuk itu. Amin. Dia penghibur, penguat yang luar biasa gitu. Ya betul saudara. Kita enggak bisa abaikan saudara orang-orang yang menyangkal pengilhaman Alkitab mengenai Roh Kudus. Nah itu bagaimana dia menjadi seorang Kristen yang sejati. Gitu. Seorang Kristen yang benar-benar dia menyenangkan hati Bapa. Doa saja firman Tuhan katakan Roh Kudus menolong kita menyampaikan doa kita ke hadirat Bapa di sorga. Menjadi sempurna doa kita. Doa kita tidak sempurna, memang betul. Saudara-saudara, mungkin apa yang kita minta itu bukan kebutuhan kita gitu. Tapi nanti Roh Kudus yang menyampaikan doa kita dengan sempurna di hadapan Bapa di sorga. Atau kita tidak minta itu. Kita hanya mengucapkan dalam hati kita, ada dalam pikiran kita. Roh Kudus juga menyampaikan itu ke hadirat Bapa di sorga. Ya, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, misalnya saya bilang dengan menyangkal pengilhaman gitu. Alkitab mengenai pokok-pokok seperti ini. Nah, ini dia tidak akan bisa hidup sebagai seorang Kristen yang sejati gitu. Ya,
Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, bahkan para rasul itu orang-orang yang diteguhkan, yang dipakai Tuhan, yang dipersiapkan oleh Kristus. Ya, rasul-rasul ini kemudian mereka menyebarkan firman Tuhan, menyebarkan Injil kerajaan itu. Banyak orang diselamatkan. Ya, bahkan rasul-rasul ini juga mereka mencatat kegiatan mereka, aktivitas mereka yang kemudian menjadi bagian dalam firman Tuhan yang membangun kehidupan kita, ya, sebagai orang-orang yang percaya. Nah, mari kita lihat seterusnya, gitu. Yang berikutnya. Gitu. Nah, firman Tuhan itu harus diterima, firman Allah harus diterima, dipercaya, ditaati sebagai kekuasaan terakhir. Ya, kekuasaan terakhir dalam seluruh hal yang berhubungan dengan kehidupan dan kesucian, kesalehan, kebaikan. Yang dikatakan dalam 2 Timotius pasal 3 tadi. Dalam kebaikan kita diperlengkapi. Istilahnya kita harus terima, percaya bahwa dalam Kristus ada nasihat untuk memperbaiki kita, untuk mengajar kita, ya, untuk banyak bagian dalam kehidupan saya dan kehidupan saudara semua. Sebab ada catatan di situ, 2 Timotius 3, 5 ayat 16, itu juga gitu. Kita kembali ke ayat pokok tadi gitu. Ya, sebabnya harus kita belajar bisa terima, saudara, kita bisa terima gitu. Amin. Bisa terima. Kadang hati kita ini kan masalah gitu. Ya, masalah kenapa? Karena hati kita enggak pernah kita izinkan disentuh oleh firman Tuhan. Coba saya kasih contoh begini. Coba Lian ke sini, Lian. Berdiri di sini. Sekali lagi ini, sini aja. Tengah, ambil tengah. Kalau saya bilang Lian ini jelek, itu pendapat atau fakta? Ya? Nah, siapa yang pendapat? Angkat tangan. Oke. Saya bilang ganteng. Pendapat atau fakta gitu? Ayo Lian. Saya bilang kamu jelek. Misalkan saya yang bilang kamu jelek. Marah atau? Saya enggak bercanda. Kamu jelek, Lian. Tapi marah kan? Marah kan? Nah itu. Lah kalau pendapat kenapa saudara mesti marah? Betul enggak? Sudah, terima kasih. Kalau orang ngomongin saudara, itu kan apa? Fakta atau pendapat gitu? Pendapat. Lah kenapa kita mesti marah? Menurut kita kan enggak begitu gitu. Betul enggak? Nah, saya bilang, Lian kamu jelek. Ya menurut dia siapa yang bilang saya jelek? Dalam hatinya. Tapi omongan saya dia marah. Betul enggak saudara? Kan realita kadang begitu saudara. Oh si Lian tuh begini begitu. Pokoknya waduh orangnya malas. Tapi menurut dia mengerjakan pekerjaan yang banyak. Orang yang ngomong itu kan pendapat gitu. Betul enggak saudara?
Ya sudah, biar aja dia ngomong, misalkan gitu. Bukan fakta. Gitu. Bukan fakta saya malas. Bukan fakta saya tidur-tiduran. Kenapa saya mesti marah gitu? Ya, saudara-saudara dikasih Tuhan. Saya dengan istri hari Kamis ke Balikpapan, sudah sore. Karena Jumat. Saya bilang karena hari Sabtu ada pos PI, kita tidak bisa keluar. Dan hari ini saya sore ada tugas organisasi di Samarinda gitu. Sebenarnya kita nggak bisa, ayo kita cepat berangkat ke Balikpapan. Saya sama istri berdua aja gitu. Ya, nah kemudian di jalan, jadi waktu saya melewati satu mobil, tiba-tiba ada motor yang masuk, kasihan gitu. Ya, dia sudah masuk, itu nggak ada bagian aspal di sebelah kanan gitu. Jadi kayaknya dia laju dari belakang gitu. Dia tahu saya masuk, dia juga sudah kadung masuk gitu. Saya lihat mau jatuh, saya sedikit rem kendaraan itu, terus saya kasihan gitu. Saya jalan terus, agak tunggu-tunggu. Dia nggak jatuh sih, tapi dia sempat berhenti dan dia agak ke kanan begitu, saudara, ke kanan dan dia turunkan kakinya kanan. Saya sempat lihat, ya karena ada mobil sebelah kiri, saya jalan ke depan, saya pelan-pelan di depan, tungguin dia gitu. Apakah dia marah atau orangnya enggak marah gitu. Dia lewati, ya saudara, terus saya bilang buka kaca, kita lewati dia, saya bilang minta maaf ke dia gitu. Ya enggak tahu kita salah atau dia yang salah, apa salahnya kita bilang maaf. Pak maaf Pak, saya gitu. Saya teriak, istri saya juga saya bilang maaf ke bapak itu gitu. Dia ketawa aja gitu. Ya saya pikir mungkin dia merasa dia juga salah gitu. Tapi kan enggak salah juga saudara. Saya bilang maaf Pak gitu. Nah kita harus bisa saudara dapat memahami banyak hal gitu. Ya, jadi kalau kita dengar ada kata-kata negatif mengenai kita gitu. Ya, sekalipun katakanlah itu sesuatu yang benar, ya sudah kenapa kita mesti jadi marah gitu kan gitu saudara. Nah, ya itu kan pendapat seseorang kadang begitu, jadi bukan sesuatu yang fakta. Fakta sekalipun, ya bisa enggak kita diam saja gitu. Ya, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, sebabnya mari kita belajar terima firman Tuhan, taat sebagai kekuasaan terakhir dalam kehidupan kita gitu. Itu firman Tuhan. Ya. Nah, ini Alkitab harus dipakai dalam gereja sebagai kekuasaan tertinggi dalam segala hal untuk ajaran, peneguran, pembetulan, pembinaan dalam kehidupan yang benar. Kita sudah baca itu tadi. Ya, ini yang harus dipakai gitu. Ya, dalam kehidupan bergereja. Kita tidak dapat tunduk kepada ketuhanan Kristus tanpa tunduk kepada Allah firman-Nya sebagai kekuasaan tertinggi. Jadi ada Bapa, Tuhan Yesus Kristus, ada Roh Kudus. Ya, nah kita yakin ini satu kesatuan yang menyelamatkan kita. Karena kita diselamatkan, kita punya pengharapan. Bergantung sepenuh. Ya, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, ini firman Tuhan yang boleh kita dengarkan pagi hari ini. Roh Kudus menolong kita. Mari kita naikkan satu nyanyian, karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku.
karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Kasih yang terindah, kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu disapakaku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar dalam hidup, amin, yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh, haleluya. Puji nama-Mu, terpuji Engkau Tuhan. Haleluya. Oh, haleluya. Terima kasih. Terima kasih. Oh, haleluya. Bapa, terima kasih, kami puji dan muliakan Engkau. Kami sudah dengar firman-Mu. Roh Kudus menolong kami semua. Roh Kudus memeteraikan sabda-Mu dalam hati, sehingga kebenaran ini bertambah, bertumbuh, dan berbuah-buah lebat bagi kemuliaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau kekal selamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami, haleluya, amin. Mari saya undang petugas.
Terpujilah Tuhan kekal selamanya. Tuhan kuduskan roti dan anggur di hadapan kami. Kami sudah dikuduskan untuk layak dalam persekutuan perjamuan kudus. Kemuliaan bagi Bapa dalam nama Tuhan Yesus. Amin.
Mari kita angkat roti di tangan kita semua. Dan firman Tuhan berkata, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan di dalam tubuh Kristus? Bersama kita makan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita angkat cawan dan firman Tuhan berkata, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan di dalam darah Kristus? Bersama kita minum dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah Tuhan kekal selamanya. Syukur kepada Tuhan yang memberkati kami. Melalui perjamuan kudus ini Tuhan, kami mengalami lawatan-Mu dalam hidup kami. Kami yang lemah dikuatkan, yang sakit sudah disembuhkan, sudah dipulihkan, sudah dikuatkan oleh Tuhan. Pertolongan hanya dari Tuhan semata. Bapa, kami berdoa bagi pelayanan pekerjaan Tuhan di tempat ini, diberkati Tuhan. Semua pelayanan-pelayanan yang mulai giat lagi berjalan, Tuhan pakai, Tuhan berkati. Berkati semua program-program kami, dahulu dalam segala perkara. Berkati semua jemaat, Bapak Ibu, pemuda-pemudi anak, diberkati dalam setiap kehidupan pribadi, dalam rumah tangga, dalam pekerjaan, usaha-usaha yang dijalankan. Tambah-tambahkan dan lipat gandakan semua. Tuhan berkati juga dalam pelayanan, pengiringan, kesaksian, semua boleh bertambah-tambah dalam iman, bertumbuh dan berbuah-buah demi kemuliaan Tuhan. Diberkati semua anak-anak kami dalam pertumbuhan, anak-anak dalam pendidikan. Kiranya Tuhan beri kecerdasan, Tuhan menolong mereka semua jemaat yang dalam pergumulan-pergumulan, Tuhan beri kemenangan. Dalam pencobaan, Tuhan beri kekuatan dapat melewati masa-masa pencobaan. Mereka yang sakit kami doa satu hati, kami pertaruhkan ke dalam tangan-Mu. Bapak Bendri yang ada di rumah sakit Karnujoso Balikpapan, dijamah, dipulihkan, disembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Kami doa juga Bapak Albert diberi kuat, diberi sehat. Semua penyakit dihancurkan, kuasa kesembuhan terjadi. Bapak Matius, Bapak Dolok Seribu, Bapak Joni Asibuan, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Engkau jamah mereka semua. Tuhan yang memulihkan, Tuhan yang menolong. Bahkan saudara-saudara lainnya yang saat ini dalam keadaan lemah tubuh, mengalami gangguan kesehatan, apapun juga penyakitnya, kami satu hati memerintahkan engkau penyakit, engkau keluar dalam nama Tuhan Yesus. Kiranya kuasa kesembuhan Tuhan, kuasa kesembuhan ilahi terjadi bagi setiap anak-anak-Mu. Belas kasihan Tuhan menjadi bagian setiap mereka dalam pergumulan-pergumulan sakit penyakit ini. Berkati juga Tuhan semua sanak saudara keluarga kami, anak-anak kami di mana berada, dalam rumah tangga mereka, pekerjaan mereka, pengiringan mereka, pelayanan mereka, semua dipakai Tuhan, diberkati. Berkati semua gereja Tuhan, hamba-hamba Tuhan, seluruh umat Tuhan. Kiranya Tuhan, dalam kesatuan gereja, pergumulan-pergumulan gereja, kiranya Tuhan menolong, memberkati semua. Berkati sarana pekabaran Injil dalam bentuk apapun Tuhan pakai, sehingga melalui sarana pekabaran Injil ini ada banyak orang boleh dimenangkan. Setiap suku, kaum, bangsa, bahasa boleh menjadi selamat oleh karena mereka boleh mendengar Injil kerajaan-Mu dan mereka datang kepadamu. Terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup mereka. Berkati bangsa negara kami Indonesia, berkati pemerintah kami pusat daerah, diberi hikmat oleh Tuhan. Kami yakin Tuhan menolong kami semua, kami pulang dan Tuhan serta kami. Dan saudara-saudara arahkan hati dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kasih karunia dari Bapa di sorga,
kasih sayang dari Tuhan Yesus, persekutuan dalam Roh Kudus menyertai saudara sekalian sekarang dan selama-lamanya. Kita semua yang mengasihi Tuhan, diberkati Tuhan, sama-sama berkata, amin. Shalom, selamat hari Minggu.